Saudara Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi sistem ganjil genap karena penerapannya membuat jumlah penumpang KRL dan Transjakarta meningkat. Saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR, Doni menyebut jumlah penumpang KRL meningkat 3,5% dari rata-rata 400.000 penumpang tiap hari. Sementara penumpang Transjakarta meningkat 6 hingga 12% sejak ganjil genap kembali diterapkan. Doni Monardo pun meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi sistem ganjil genap untuk mengurangi kerumunan di transportasi umum yang rawan penularan COVID-19. Kami bicarakan dengan pemerintah DKI adalah sejak diberlakukan aturan ganjil genap mengalami peningkatan jumlah penumpang umum untuk di kereta api sebesar 3,5%, lantas untuk di Transjakarta antara 6 sampai 12%. Nah, kalau yang di kereta api rata-rata penumpang per hari itu 400.000 sekian, peningkatan 3,5% itu juga sebenarnya cukup tinggi, sehingga tingkat upaya untuk mengurangi jaga jarak akan semakin sulit dilakukan. Nah, hal-hal inilah yang nantinya akan menjadi program kami, sehingga semua kegiatan bisa berjalan, aktivitas di perkantoran juga tetap berjalan walaupun jumlah karyawan atau mungkin petugas yang bekerja itu harus betul-betul disiplin, tidak boleh lebih dari 50%. Kami sudah bersama dengan analis kebijakan transportasi Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta, Azaz Tigor Nainggolan. Selamat sore, Pak Tigor. Baik, Pak Tigor, kalau Pak Doni meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan ganjil genap, Anda sepakat? Saya sepakat, ya, karena memang sejak awal saya sudah menolak dan mengkritik emergency remnya itu kok pakainya ganjil genap kendaraan pribadi. Dan saya sudah katakan nggak ada hubungannya, ya, penggunaan ganjil genap untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Nggak ada. Yang dibutuhkan itu bukan ganjil genap. Yang dibutuhkan adalah penegakan PSBB transisi dan protokol kesehatan. Itu yang penting harus dilakukan segera. Baik, Pak Tigor, bukankah dengan adanya kebijakan ganjil genap ini seakan-akan kalau kita mengartikan dari sisi yang lain, memaksa perusahaan-perusahaan atau karyawan di Jakarta untuk bekerja saja dari rumah, artinya tidak keluar rumah, kemudian tidak berkerumun, tidakkah ini bisa dipandang seperti itu kebijakan ganjil genap ini? Enggak, bukan. Justru ganjil genap itu hanya mengendalikan orang atau mempersulit orang menggunakan kendaraan pribadi. Kalau untuk mengurangi penyebaran COVID-19, itu mengendalikan jumlah orang beraktivitas. Itu. Nah, kalau untuk mengendalikan orang yang beraktivitas, ya, itu harusnya yang dilakukan adalah penegakan aturan pandemi atau protokol kesehatan. Nah, kalau kita lihat kan ini masih banyak perkantoran yang melanggar. Di Jakarta tuh banyak sekali perkantoran ataupun perusahaan-perusahaan yang melanggar batasan 50%. Atau sistem shiftingnya dilanggar. Gitu loh. Ya, kayak di kantor saya nih. Di kantor saya itu selama seminggu 2 hari itu work from home. Ya, terus yang masuk pada saat bekerja di kantor hanya 50%. Baik. Nah, kalau mau dikendalikan ini bukan dengan ganjil genap, justru pengawasannya. Baik, jadi bukan ganjil genap solusinya. Tapi kalau jika bukan ganjil genap, kan tadi Anda menyebutkan PSBB transisi. Sampai saat ini juga masih berlaku PSBB transisi di Jakarta. Anda mengkritisi soal ini juga, padahal ini masih berlangsung. Ya itu yang nggak dijalankan, Cindy. PSBB transisinya, penegakan protokol kesehatannya. Tadi kan banyak kantor yang melanggar, saya katakan. Itu ada diawasi nggak? Saya nggak dengar. Ya, ada penindakan. Yang dikejar-kejar hanya orang nggak pakai masker. Coba lihat di pasar-pasar. Itu jalan nggak protokol kesehatan? Coba lihat. Di pengadilan aja udah jelas kemarin kan? Ya. Gitu loh. Artinya ini apa? Pelanggaran penegakan, pembatasan sosial berskala besarnya tidak jalan. Jadi ini yang harus ditegakkan.
Kalau misalnya Pak kan PSBB transisi terus diperpanjang oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai masuk ke beberapa tahap. Hingga saat ini juga masih PSBB transisi. Pengawasan seperti apa yang Anda pantau? Ini tidak dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi juga kita bicara masalah kepatuhan masyarakat Jakarta terkait dengan protokol kesehatan. Ini kan perlu usaha bersama, tidak hanya Pemprov saja atau masyarakat saja. Ya, pengawasan yang tidak jalan menyebabkan tidak ada kepatuhan di masyarakat. Pengawasan seperti apa yang Anda sebut tidak jalan? Saya mau tanya, apakah ada petugas dari Pemprov yang mengawasi langsung perkantoran yang ada di Jakarta? Ada nggak mekanisme pengawasannya dibuat? Nggak ada, Cindy. Ada nggak pengawasan di pasar-pasar itu? Ya, dulu kan dibilang katanya ada untuk mengatasi kerumunan di pasar ada belanja online. Mana nggak jalan? Orang semua belanja ke pasar gitu loh, dan nggak ada pembatasan yang masuk ke pasar gitu loh. Pengendaliannya nggak ada, harusnya kan 50%. Itu diatur nggak? Nggak ada. Oke. Gitu. Oke, salah satu bentuk pengendalian COVID-19 di Jakarta diklaim oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah testing yang masif, bahkan 5 kali lebih dibandingkan yang disyaratkan oleh WHO. Anies mengklaim kalau ini testing dilakukan, segera ketahuan, segera ditangani, sehingga untuk proses penyembuhannya juga lebih cepat. Ya itu bagus, berarti kan gitu kan, bagus. Jadi ketahuan bahwa persoalannya tingkat peningkatan positif COVID itu masih banyak. Nah, harusnya yang segera dibangun adalah jalan solusi menekan peningkatan kasus COVID-19-nya ini gitu loh. Bukan dengan ganjil genap. Itu yang diminta oleh Pak Doni gitu loh. Ya, justru yang mau dikatakan kan bukan cuma mengevaluasi kebijakan ganjil genap, tapi juga mengevaluasi semua kebijakan yang berkaitannya dengan PSBB transisi jalan atau tidak. Oke, bicara soal peraturan atau aturan ketat soal penerapan protokol kesehatan. Ini ada pada 19 Agustus lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menerapkan kebijakan denda progresif bagi warga, pelaku usaha, kemudian juga penanggung jawab fasilitas umum yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Ini kan sudah ada aturannya, Pak Tigor. Apa yang kemudian Anda kritisi atau Anda keberatan dengan itu? Itu tidak jalan, Cindy. Itu hanya jalan 2-3 hari, habis itu hilang. Gitu loh. Nggak ada konsistensi penegakan. Ya, coba lihat deh. Ada nggak petugas Pemprov yang datang ke Kompas TV ngecek? Saya mau tanya, ada nggak? Yang mengawasi perkantoran misalnya di sekitar Palmera itu dari Pak Aparat Pemprov setempat begitu, ada nggak? Oke. Itu nggak jalan. Regulasinya ada, tapi nggak dijalankan secara konsisten. Itu soal. Ya, kalau bikin regulasi sih bisa gampang gitu. Tapi menjalankan regulasi itu, mengimplementasikan atau menegakkan regulasi itu yang penting, gitu juga. Jadi supaya PSBB transisi ini tidak sekedar seremonial saja, menurut Anda apa yang kemudian harus dilakukan? Pengawasan sudah pasti, tapi apa lagi yang harus dilakukan untuk bisa membatasi pergerakan orang, menghindari kerumunan, membuat masyarakat juga patuh pada protokol kesehatan? Satu, selain pengawasan. Evaluasi itu ganjil genap. Ya, menurut saya itu kontradiksi. Ya, jadi batalkan ganjil genap, yakinkan angkutan umum yang ada di Jakarta dan menuju dan juga dari Jakarta itu sehat dan berjalan sesuai protokol kesehatan. Kan kita juga bisa lihat. Tadi kan dikatakan Pak Doni, peningkatan penggunaan KRL itu tinggi. Nah, itu jalan nggak protokol kesehatannya? Terus juga kesehatan layanan angkutan publiknya ada nggak? Sampai sekarang saya aja belum berani loh pakai transportasi publik sih. Karena nggak ada jaminan dari pemerintah bahwa transportasi publik kita tuh sehat gitu loh. Oke. Jika kemudian ganjil genap dinilai tidak efektif untuk mengurangi penyebaran, yang perlu ditekankan adalah soal pengawasan dan juga ketegasan bagi pelanggar protokol kesehatan. Apakah kita akan berpikir lagi soal PSBB yang lebih ketat di beberapa bulan lalu? Ya kalau memang nggak mungkin, kan ada dua rem ya dalam pergub tentang PSBB transisi. Satu adalah ganjil genap, yang satu lagi kembali ke PSBB. Ini PSBB transisi sudah diperpanjang 2 kali dengan ganjil genap. Berarti kan nggak efektif. Karena peningkatan
kasus positifnya di atas 1.000 terus kan. Sepanjang bulan Agustus sudah jelas tuh mengerikan angka pertumbuhannya. Nah, jadi ya udah berarti rem ganjil genap gagal. Ya. Pindah ke rem kedua harusnya segera. Harus dieksekusi. Masuk ke PSBB lagi. Baik Pak Tigor, kita juga telah bergabung dengan anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra, Pak Syarif. Selamat sore Pak Syarif. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif, kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan dikritik dan juga diminta untuk dievaluasi oleh Ketua Satgas COVID-19 Pak Doni Monardo. Tanggapan Anda? Ya, itu kita apresiasi terhadap saran dan pendapat dari Pak Doni ya sebagai Satgas. Tentu Pak Doni sudah punya pertimbangan tersendiri terkait dengan pemberlakuan ganjil genap. Ya. Ganjil genap kan salah satu instrumen seperti pernah saya sampaikan waktu itu bahwa ketika tidak ada yang namanya surat keterangan keluar masuk ya, SKM, kemudian apa instrumennya ini? Ternyata sekarang sudah berjalan 1 bulan, ya kan, menemui banyak masalah. Ya baguslah dilakukan evaluasi. Kita tunggu gubernur juga segera mengambil Tapi sikap. menurut Anda perlu dievaluasi kebijakan ganjil genap ini karena menurut Doni Monardo dengan ada ganjil genap jumlah penumpang di KRL dan juga Transjakarta meningkat signifikan yang akhirnya rawan penularan karena ada kerumunan di transportasi umum Jakarta. Iya betul. Itu kan sudah pernah disinyalir dari awal bahwa bagaimana ketika diberlakukan ganjil genap, apakah moda transportasi umum seperti KRL itu patuh terhadap kapasiti 50% kan gitu pertanyaannya. Sekarang terjawab memang hasil pantauan dari Satgas itu mengatakan bahwa ada kerumunan lebih dari kapasitas 50%. Nah, jalan keluarnya apa? Ya dilakukan evaluasi tentu. Dan saya menyarankan juga gubernur terbuka terhadap kritik itu ya, dilakukan evaluasi, tetapi tetap saja ganjil genap harus bisa dikatakan sebagai instrumen. Nah, instrumen sekarang itu ternyata tidak sinkron dengan moda transportasi yang lain. Kita mendukung saran dan kritik itu. Baik, artinya anggota DPRD DKI Jakarta mendorong evaluasi ganjil genap. Kalau memang akan dievaluasi akan seperti apa perbaikan untuk PSBB transisi supaya tidak hanya menjadi seremonial saja. Tadi dikritik juga oleh Pak Asas Tigor Nainggolan, PSBB transisi tidak diikuti dengan pengawasan dan juga penegakan hukum yang tegas. Pada sisi mana penegakan hukumnya? Saya menjadi saksi banyak tempat bahwa penegakan hukum sudah cukup baik ya. Tapi saya bisa katakan karena resource sumber daya kita terhadap penegak hukum itu seperti Satpol PP juga terbatas. Saya bisa menyelesaikan sendiri. Sudah 3 hari ini razia masker cukup gencar ya di beberapa titik. Tetapi memang kenyataan tidak sebanding dengan masalah yang dihadapi. Satpol PP sangat terbatas jumlahnya, itu sekitar 4.000 sementara penduduk Jakarta itu hampir 10 juta. Nah, upaya itu kan sebetulnya trigger aja. Kita mengharapkan itu dari sejak awal itu melibatkan sebanyak mungkin community bawah seperti tokoh masyarakat, RT RW dilibatkan. Itu yang sedang dipikirkan oleh Pak Wagub. Saya pernah bicara dengan Pak Wagub. Gugus tugas tingkat RW akan dioptimalkan dan dimaksimalkan. Tidak cukup dengan Satpol PP itu. Oke, itu untuk meningkatkan pengawasan PSBB transisi ya, Pak Syarif? Iya, betul. Oke, selain juga PSBB transisi, kemudian apa yang akan didorong oleh DPRD DKI Jakarta untuk bisa mengendalikan penularan COVID-19 di Jakarta? Ya, 2 hari lalu kita sama-sama mendengar ada kebijakan baru dari gubernur yang mengatakan bahwa tetap isolasi mandiri. Tentu ini cukup menantang ya, cukup menantang dan bagus dengan menstop isolasi mandiri orang yang terkonfirmasi positif, walaupun dia tidak ada dirasa sakit gitu, tidak ada isolasi mandiri, langsung dibawa isolasi yang difasilitasi oleh pemerintah. Ini cukup menantang Mbak Cindy. Banyak pertanyaan, cukup nggak anggarannya ya? Paskesnya gimana ya? Itu memang sedang dipikirkan matang. Jadi salah satu cara
menjawab tadi menekan kurva peningkatan positif rate itunya ya dengan cara tidak ada lagi isolasi mandiri. Dulu ada kekhawatiran masih misalnya pengguna sekolah gitu ya dulu ya ditentang, diprotes nggak jadi. GOR akan disulap menjadi tempat isolasi. Ya, ini kembalikan kepada Paskes nanti. Kita tunggu ya langkah-langkah. Memang pertanyaannya pembiayaannya cukup nggak ya? Kita tanyakan kepada gubernur ya. Baik, terima kasih Pak Syarif dan juga Pak Zastigor Nainggolan terkait dengan kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta yang dikritik atau diminta untuk dievaluasi oleh Ketua Satgas COVID-19 Nasional dan juga DPRD DKI Jakarta. Kita tunggu nanti bagaimana langkah dari Gubernur DKI Jakarta menyikapi ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih.